Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam mudzakarah ilmu agama ini agar kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tasi' wal 'ishrun. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi ta'budu Allaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakat wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-29 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah bertanya tentang perkara yang agung, dan sesungguhnya hal itu akan mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah padanya. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Engkau melakukan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai. Sedekah itu bisa
memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api, dan sholatnya seseorang pada tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka itu, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka tidak tidur. Berdoa kepada Allah, memohon kepadanya karena rasa ta'zimnya, karena rasa tunduknya, dan mengharap doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka ini menginfakkan sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidaklah ada seseorang itu mengetahui apa yang Allah rahasiakan bagi mereka dari sesuatu yang menyejukkan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah kamu aku beritahukan tentang kepalanya perkara itu, artinya dalam Islam, kemudian tiang-tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Saya mengatakan, itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Rasulullah, iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ra'sul amril Islam. Kepalanya perkara itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah. Tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya perkara itu adalah jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang bisa melaksanakan itu semuanya, memudahkannya. Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Rasulullah, iya. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mengambil atau memegang lisannya, mulutnya. Kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadza. Rasulullah mengatakan, jaga bagimu ini, yaitu lisannya. Qultu ya Rasulullah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita ucapkan? Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, thaqilatka ummuk. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sungguh ibumu akan sedih terhadapmu, atau ibumu akan kehilangan kamu. Itu maknanya, artinya ingat, perhatikan ini baik-baik. Apakah seseorang, apakah manusia itu akan tersungkur di neraka pada wajahnya atau pada hidung-hidungnya, hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil dari ucapan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis hasan yang sahih. Hadis yang ke-29 ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dan kita pernah menyebutkan sedikit dari biografi Mu'adz bin Jabal. Seorang yang ikut bai'at Aqabah yang kedua.
Dan ketika beliau masuk Islam, beliau masih umur kisaran 18 tahun. Ya, dikatakan pemuda yang belum tumbuh jenggotnya. Datang kepada Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah, kemudian masuk Islam dan baik Islamnya. Bahkan Rasulullah SAW banyak memuji beliau. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "A'lamukum bil halali wal harami Mu'adz." Orang yang paling tahu di antara kalian tentang halal dan haram adalah Mu'adz. Bahkan ketika masa Khalifah Umar, ya, beliau pun Khalifah Umar, ya, mengatakan, "Man aradal fiqh fa'alaihi bi Mu'adz." Barang siapa yang menginginkan untuk belajar fiqih, maka hendaklah dia belajar kepada Mu'adz. Dan Mu'adz bin Jabal ini, ya, di antara sahabat Rasulullah SAW yang hafidh, qari, bahkan di antara yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Rasulullah. Juga pada masa Khalifah Abu Bakar, ya, di antara kaum Ansar yang kemudian mendapatkan kepercayaan untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, artinya menulis Al-Quran pada waktu itu adalah siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini, ya, juga dipercayakan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam di beberapa tempat, di antaranya ke Yaman. Bahkan juga di masa khilafah Umar bin Khattab, beliau pun juga sering diutus oleh Umar ke beberapa tempat. Ya, Mu'adz bin Jabal, seorang yang berfatwa atau mengeluarkan fatwa pada masa Rasulullah SAW, menunjukkan begitu dalamnya ilmu Mu'adz bin Jabal ini. Beliau Mu'adz bin Jabal meninggal dunia karena penyakit taun ketika beliau diutus oleh Khalifah Umar ke satu daerah di Urdun, Yordania. Ya, kemudian beliau sekeluarga meninggal dunia karena penyakit taun. Mu'adz bin Jabal rahimahullah rahmatan wasi'ah, radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah. Jadi dalam kisaran umur yang masih muda. Kira-kira antara umur 33-34 tahun beliau sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, beritahukan kepadaku satu amalan yang menjadikanku bisa masuk surga dan menjauhkanku dari siksa api neraka." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang perkara yang agung. Tapi perkara itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang diberikan taufiknya, sehingga kemudian orang ini mudah diberikan sesuatu yang menjadikan dia mudah untuk melakukan kebaikan. Karena tidak semua orang, ya, mendapatkan kemudahan ketika dia ingin melakukan kebaikan. Ya, ada orang dia ingin melakukan kebaikan tapi tidak ada jalan untuk menujunya. Ada orang yang memang sama sekali tidak ingin melakukan kebaikan. Tapi ada orang yang ingin melakukan kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu ketika seseorang mendapatkan kemudahan untuk melakukan kebaikan itu karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menghindar dari maksiat kepada Allah kecuali atas perlindungan dari Allah. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan untuk bisa senantiasa taat kepada Allah kecuali jika seseorang itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Rasulullah SAW menunjukkan jalan
agar kita bisa masuk surga dan kemudian dijauhkan dari api neraka, sebagaimana yang beliau nasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukannya. Karena ini menjadi pondasi. Ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan dalam semua amal ibadahnya, ingin mendapatkan balasan pahala, maka pondasinya harus iman yang benar dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, kemudian tegakkan shalat. Wa tu'tiz zakah, bayarlah zakat. Ya, ini bagi yang mampu untuk melaksanakannya, karena tidak semuanya mampu untuk membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, puasalah pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan haji ke Baitullah. Jadi ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kemudian kita mengenalnya adalah rukun Islam. Ya. Baca 2 kalimat syahadat, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adulluka ala abwabil khair." Maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "As-shaumu junnah." Ya, puasa itu adalah bagaikan perisai. Karena orang yang berpuasa bisa menjaga dirinya, bahkan bisa menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat. Ya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para anak muda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan pernikahan, maka nikahlah. Karena itu bisa menjaga kemaluan, ya, dan juga bisa menjaga pandangan. Ya. Dan barang siapa yang tidak bisa dan tidak mampu melakukannya, fa'alaihi bis-shaumi, maka hendaklah dia melakukan apa? Puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu baginya adalah perisai. Ya. Puasa yang dimaksud di sini bukan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan sudah disebutkan pada nasihat Rasulullah yang sebelumnya. Jadi puasa yang sunnah, membiasakan dia untuk puasa. Kemudian was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa meleburkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air bisa mematikan api. Jadi ketika orang bersedekah, maka sedekahnya bisa jadi meleburkan dosa-dosanya. Adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah perbuatan dosa itu dengan apa? Kebaikan. Maka kebaikan itu bisa meleburkan dosa-dosa. Di antaranya apa? Sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah yang sunnah. Ya, bukan zakat. Ya, karena sudah disebutkan zakat itu pada sebelumnya dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan yang ketiga adalah wassalatur rajuli fi jawfil lail. Salatnya seseorang pada tengah malam. Jadi dia bangun di mana orang terlelap dalam tidurnya, dia bangun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya. Jadi lambung-lambung mereka, perut-perut mereka itu, ya, jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, mereka memohon kepada Allah Ta'ala, bertadarru, munajat kepada Allah Ta'ala, khaufan, karena rasa takut, mengagungkan Allah Ta'ala, tunduk kepadanya, wa tama'an, dan berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena doa ibadah pada malam hari, terutama pada sepertiga malam yang terakhir, adalah waktu-waktu yang mustajab. Berdoa kepada Allah Ta'ala, wa tama'an, berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala,
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di samping itu mereka ini ya dari apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka, mereka berinfak. Ya, mereka bersedekah. Ya, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan bacaan Al-Qur'annya ya, sampai tidaklah ya, satu jiwa itu mengetahui apa yang Allah rahasiakan bagi mereka, bagi orang-orang yang soleh ya, bagi orang-orang yang mendapatkan keutamaan nanti di surga. Para ulama mengatakan ini adalah nikmat khusus ya, bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, mereka tidak tahu apa yang Allah siapkan bagi mereka, tapi disebutkan min qurrati a'yun, sesuatu yang menjadikan mata itu senang ketika melihatnya. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Para ulama mengatakan ini adalah nikmat khusus yang Allah rahasiakan bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah melakukan kewajiban ya, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian ditambah hal-hal yang sunnah ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, bangun malam ya. Maka nanti mereka akan mendapatkan apa? Sesuatu yang Allah rahasiakan, tidak ada yang mengetahuinya ya, tidak pernah terbersih dalam diri seseorang, bahkan tidak pernah disebutkan kepada para nabi, tidak pernah dijelaskan juga kepada para malaikat. Sesuatu yang Allah rahasiakan, min qurrati a'yun, sesuatu yang ya, dirahasiakan oleh Allah dan itu menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maukah kamu aku beritahukan tentang ya, kepalanya sesuatu, tiang-tiangnya dan puncaknya. Ini diibaratkan bagaikan apa? Sesuatu itu adalah onta. Ada kepalanya, ada tiang-tiangnya, kaki-kakinya, ada dhirwatu sanamihi. Dhirwatu sanamihi itu punuknya onta. Sesuatu yang ada tinggi, agak tinggi di pundaknya onta, itu punuknya, dhirwati sanamihi. Kemudian Mu'adz mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ra'sul amril Islam, kepalanya perkara itu adalah Islam, karena sesuatu ya, tidak akan hidup tanpa kepala ya, onta tidak akan hidup tanpa kepala ya. Wa amuduhu, tiang-tiangnya as-shalah, adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihad ya, dan puncaknya ya, punuk yang tertinggi, sesuatu yang tertinggi pada punggungnya onta ya, itu puncaknya adalah jihad ya, karena dengan jihad seseorang bisa mendapatkan kebaikan ya. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ya, maukah kamu saya tunjukkan? Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah kamu aku tunjukkan dengan sesuatu yang menggantikan itu semuanya? Artinya, kalau kamu tidak bisa melakukan jihad, yang karena sekarang tidak ada jihad dengan apa? Pedang, maka Rasulullah mengajarkan yang jihad yang kedua itu. Apa itu? Qultu bala ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, ya, iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah memegang lisannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Ya. Hati-hati kamu dengan ini. Ya. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada Mu'adz untuk apa? Berhati-hati dengan lisannya. Ya, agar dia bisa memperhatikan apa yang dia ucapkan. Ini artinya beralih dari jihad melawan orang-orang kafir
Ya, kemudian sekarang jihad melawan hawa nafsu. Ya, apa itu? Hendaklah kita tidak mudah untuk berbicara kecuali kalau sudah tahu hukum apa yang kita ingin bicarakan. Kuffa 'alaika hadza. Hati-hati dengan lisanmu ini. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diminta pertanggungjawaban, ya, atas apa yang kita ucapkan dengannya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ya. Ibumu akan sedih kepadamu wahai Mu'adz. Itu maksudnya kalau dulu thaqilatka ummuka, ya, itu adalah makna ketika dipakai ketika ibunya merasa sedih karena kehilangan seseorang. Faqadatka ummuka. Ya, jadi ibumu akan sedih karena kehilangan kamu wahai Mu'adz. Tapi kemudian kata-kata ini, ya, dipakai untuk mengingatkan, ingat, perhatikan, ya, jadi ingat baik-baik. Nah, maksudnya begitu. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw qal ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah seseorang itu, apakah manusia itu, ya, akan dicampakkan, disungkurkan ke dalam neraka, pada wajah-wajah mereka, pada hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena hasil dari lisan-lisannya. Artinya hasil dari apa yang mereka ucapkan. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'adz. Artinya banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena sebab dosa lisannya. Aktsaru khataaya bani Adam min lisanihi. Paling banyak dosa anak Adam dari lisannya. Ya. Bukankah kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kata, la yara biha ba'san, dia sendiri tidak menganggap bahwa perkara itu dosa. Apa yang dia ucapkan itu tidak dianggapnya dosa. Dosa saja dia tidak menganggapnya. Bagaimana kemudian menganggapnya itulah perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dosa saja tidak dia anggap. Artinya tidak tahu kalau itu adalah dosa, bahkan bisa menyebabkan dia dimasukkan ke dalam jurang api neraka, bahkan dasar dari jurang api neraka. Dan dasar dari jurang api neraka ini tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya dengan sebab lisannya, orang yang mengucapkannya itu keluar dari agama Islam, dan dengan sebabnya pun dia dicampakkan oleh Allah ke dasar jurang api neraka. Makanya hati-hati. Al-lisanu jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil, ya, tidak sampai segenggaman tangan kita, kecil, ya. Wa jurmuhu, akibatnya, dampaknya, ya, itu sangat besar. Kalau kita tidak hati-hati, maka bisa kemudian menjadikan kita berdosa karena lisan kita. Dengan sebab lisan, terkadang orang saling berkelahi. Dengan sebab lisan, orang juga bisa saling membunuh. Dengan sebab lisan, orang bisa dimasukkan ke dalam penjara. Dan dengan sebab lisan, orang pun juga bisa dicampakkan oleh Allah ke dalam jurang api neraka, bahkan sampai pada dasar api neraka yang jarak tempuhnya adalah 70 tahun. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja,
Auliyasmut, atau kalau tidak tahu maka hendaklah dia diam. Jangan banyak berbicara ketika kita tidak tahu hukum apa yang kita ucapkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa saja yang bisa menjamin bagiku, kata Rasulullah, apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, aku akan menjamin baginya surga. Para jamaah, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa kandungan dari hadis Rasulullah SAW ini, bahwa para sahabat selalu minta kepada Rasulullah jalan kebenaran, jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jalan menuju surga, yang pertama lakukanlah yang wajib-wajib dulu. Ya, Rasulullah menyebutkan menyembah Allah, tidak menyekutukannya, menjalankan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, itu yang wajib-wajib. Baru kemudian lakukanlah hal-hal yang sunnah, karena dengan yang sunnah itu akan menyempurnakan sesuatu yang wajib. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pentingnya iman, sholat, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak tahu atau tidak bisa melaksanakan jihad dengan berperang pada masa sekarang ini, maka jihadlah melawan hawa nafsu kita, terutama melawan hawa nafsu lisan kita yang selalu ingin berbicara apa saja yang kita dengar dan kita lihat. Jika seseorang bisa mengekang hawa nafsunya, kemudian menjaga lisannya, insya Allah dia akan termasuk orang-orang yang selamat dunia dan di akhirat. Inilah diantara makna dan kandungan hadis yang ke-29. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.